Pembacaan dari Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai 32. Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal dan pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan kaum muda yang terkasih, kita sudah mendengar perumpamaan tentang dua orang anak. Keduanya adalah laki-laki. Yang pertama, ayahnya meminta kepadanya untuk pergi ke kebun anggur, untuk bekerja di sana, dan ia menjawab, "Iya, Bapa," tetapi ia tidak pergi dan tidak bekerja di sana. Kemudian anak yang kedua dengan perintah yang sama. Ayahnya meminta untuk pergi ke kebun anggur dan bekerja. Ia menolak, ia menjawab tidak, namun akhirnya ia pergi juga karena menyesal. Dalam hidup, kita seringkali menjadi anak yang pertama. Kita menjawab, "Iya." Kita melaksanakan, kita mengerti, kita memahami apapun yang disampaikan kepada kita. Tetapi kita tidak melakukannya dalam tindakan kita, dalam hidup kita. Ya, kita tahu makanan yang sehat, 4 sehat 5 sempurna, olahraga yang rutin. Kita tahu dan kita paham, tetapi kita tidak melakukan itu. Nah, anak pertama masuk ke dalam golongan para pemuka agama, orang-orang suci yang mengetahui ajaran agama. Dan anak yang kedua, kita lihat ada tampilan para pemungut cukai di sana. Ya, anak yang kedua menolak. Tetapi kemudian ada penyesalan di dalam dirinya. Ia bertobat, ia melakukannya, ia pergi bekerja juga karena ia menyesal. Akhirnya ia pergi. Nah, kita diharapkan menjadi anak yang pertama dalam jawaban, menjawab iya. Tetapi dalam tindakan kita diharapkan menjadi anak yang kedua, melakukan tindakan itu. Ya, jadi antara ucapan, perintah, keinginan, pengetahuan, ada hubungan dengan tindakan kita. Itulah yang diharapkan Yesus, menjadi anak pertama dalam menjawab iya. Tetapi dalam bertindak, dalam kelakuan, dalam hidup kita melaksanakan segala perintahnya adalah melakukan seperti anak yang kedua. Meski menolak, namun ia akhirnya mengalami pertobatan, ia menyesal, dan akhirnya ia melakukan apa yang diminta oleh Sang Bapa kepadanya. Kita sekarang diharapkan menjadi orang yang mampu memilih dan memilah,
menjadi anak pertama dengan jawaban ya tetapi tidak melakukan, atau menjadi anak kedua menjawab tidak namun ia melakukannya. Semoga demikian.